Kalau bicara tentang fikih, kalau hanya kerjaan kita mencari-cari peluang untuk cari kelonggaran, kita tidak akan bisa berbenah dan menjadi baik. Kalau memang seandainya ada fatwa seseorang, itu kan fatwa. Anggap saja itu lembaga besar, terbesar di Indonesia, di dunia bahkan. Ya, fatwa tidak serta-merta dong. Kita dengar, itu kan upaya ijtihad mereka. Begitu juga yang mengatakan bunga-bunga atau riba itu, bunga bank itu riba, mereka juga punya penjelasan. Ini bukan kasusnya, ini adalah ulama Mesir sama ulama Indonesia, ulama Amerika, ulama Saudi. Udah bukan begitu, bukan. Kita perlu melihat kenyataan bahwasanya bagaimana kisah riba itu. Kan riba banyak, ada 4 macam tuh. Di antaranya riba korot tadi itu, riba. Kalau kita minjamkan seseorang kepada seorang lalu kembali dengan tambahan, itu riba. Bukan masalah gede, sedikit, banyaknya, yang penting itu riba, sudah selesai. Bahkan tidak semua riba itu adalah merugikan loh ya. Ini kasusnya patuh kepada Allah dan Rasul. Ada riba yang nggak merugikan sama sekali. Nggak ada yang dirugikan. Riba yad, tukar jual beli emas dengan emas, atau kita beli emas uangnya belum ada, tidak serah terima langsung, mana yang dirugikan? Anda penjual emas, ini termasuk riba loh ya, sama hukumnya riba, cuman riba kan macam-macam. Ini riba yad. Saya beli, saya tidak punya duit, bayarnya besok. Anda diuntungkan karena barang Anda saya ambil, saya beli, dan Anda percaya pada saya, besok saya bayar. Enggak, masuk riba, nggak ada yang dirugikan kok. Jadi jangan bicara kalau riba itu harus atau apa mudha'afa, harus berlipat-lipat nanti. Kalau disebutkan dengan apa mudha'afa itu umumnya biarpun sedikit akhirnya jadi apa mudha'afa. Jadi Anda harus makin mantap sudahlah. Anda pengen keluar. Tapi kan kita tidak mencaci yang masih berada di kubang riba, masih urusan dengan bunga bank dan sebagainya. Kami himbau untuk berdoa mohon kepada Allah agar dientaskan seperti Anda ini. Jangan menikmati. Jangan menikmati. Jadi Anda harus makin yakin, biarpun sedikit mencekik loh ya itu. Sebab pada dasarnya disebutkan bahwasanya utang piutang itu dalam irama tolong menolong, dipangkas oleh syariat supaya tidak jadi bahan upaya untuk memanfaatkan orang berkesempatan dalam kesempitan. Dipangkas sudah dari awal. Kalau bang urusan tolong menolong, pinjam meminjam, tolong menolong murni. Kalau urusan bisnis, jangan melalui pinjam meminjam. Seperti itu dipangkas dalam Islam. Sebab ini kalau dibuka sedikit, lebar lagi. Seorang ibu yang anaknya sakit, dia begitu cinta sama anaknya, nggak punya biaya pengobatan, ada orang menawarkan pinjaman, ada tambahannya, nggak peduli, yang penting dapat duit, anakku sembuh. Dia mencekik. Anda harus makin yakin. Apakah dengan fatwa Mesir, fatwa ini kita tahu bagaimana Azhar Syarif, ulama-ulama besar memang di sana. Cuman kan tidak satu orang. Ulama-ulama gede, imam-imam besar. Kalau ini nyebut ke Mesir, guru-guru kita bahaya keluar. Bahkan kita baca kitab hari ini, Imam Baijuri itu Syekhul Azhar, Imam Baijuri, orang besar. Fakih Syafi'i, orang-orang besar. Pakar akidah juga. Cuman jangan menisbatkan fatwa yang hanya gini loh. Kalau hanya menuruti hawa nafsu, saya pindah sini, yang saya suka, bahaya sekali itu. Kita berpikir dong. Dan ulama sudah menjelaskan ini. Tidak ada urusannya nih fatwa Maroko atau fatwa Mauritania, fatwa. Enggak, ini harus kita berangkat dari kejujuran. Intinya adalah kalau sudah orang insyaf, sudahlah. Biasanya makanya kata ingat guru mulia, jika ingin mengeluarkan pilihan, memilih fatwa kan bisa dipilih. Ulama memfatwakan ini. Kata guru mulia kami, kata keluar dari kepentingan pribadimu sendiri. Waduh, keluar dari kepentingan pribadi, maka mudah untuk milih yang benar. Jadi Anda harus makin yakin. Kalau Anda masih berurusan dengan dunia, misalnya orang yang berada di dunia perbankan yang konvensional, yaitu kepentingan pribadinya adalah karena dia ingin mempertahankan kerjaan dan gaji.
Sehingga susah. Kalau beliau sendiri orang semacam ini mengeluarkan fatwa, memilih juga susah. Makanya bisa memilihkan orang lain. Apa orang memilihkan? Berpikirlah untuk bisa hijrah. Hijrah di sini bukan menghancurkan ekonomi Anda, tidak. Bahkan hijrah di sini maknanya, kita membangun ekonomi yang syariah. Bank-bank syariah harus kita hidupkan. Itu maknanya, bukan menghancurkan. Anda mungkin orang yang kaya raya, duit Anda miliaran, triliunan ada di bank-bank konvensional. Maksudnya bukan berarti Anda harus membuang harta Anda. Dengan uang Anda ini, yuk gunakan untuk menguatkan lembaga-lembaga keuangan yang syar'i. Lalu bagaimana yang konvensional itu bagaimana? Dihancurkan. Oh ya jangan dong. Kita rubah dong. Kan mudah untuk merubah. Kita ingin masukkan ini. Ya, semoga misalnya, semoga Bapak Presiden atau yang lainnya tiba-tiba tergerak untuk ini. Kita akan rubah semua transaksi dengan transaksi syariah yang semula bank konvensional. Nggak ada. Indah semuanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu seperti itu. Jadi Anda tetap dengan dengan keyakinan Anda hijrah perlahan. Tapi ingat, siapapun sudah hijrah, jangan mencaci siapapun yang masih berada di dunia konvensional. Karena banyak di antara mereka yang kita juga mendengar, kita tahu mereka menjerit untuk hijrah, cuman belum bisa. Anda yang sudah mau hijrah, senanglah. Jadi harapan kami adalah harapan kita semuanya, biarpun sekedar harapan, kan ada nilainya di hadapan Allah. Semua lembaga-lembaga keuangan yang masih menerapkan dunia riba ini tiba-tiba berubah menjadi syar'i. Allah ajib. Kan begitu indah sekali dan nggak akan merugikan, percaya. Ada nanya takif fikih, dirubah urusan transaksi, disahkan secara syariat. Catatannya satu, ini tidak boleh menyamakan antara riba dengan jual beli. Jangan seperti orang dulu yang memusuhi Islam mengatakan innamal bi'u mithl riba. Oh sama, jangan disamakan, beda, jangan disamakan konvensional dan syariah. Di sisi lain, dari perbankan syariah, tolong harus lebih patuh dengan petuah-petuah ulama. Ada kritik juga kita kepada bank syariah. Banyak hal-hal yang nggak mendesak tiba-tiba dihadirkan. Jadi harus benar-benar menerapkan syariah, dan kita dukung asalkan betul-betul menerapkan syariah. Jangan hanya label saja. Jadi benar-benar semoga nanti komunikasi yang aktif dengan para tokoh ulama ya, agar bank-bank syariah itu benar-benar menerapkan syariah. Bukan hanya label saja syariah, tapi di dalamnya betul syariah. Syariah di dalam urusan keuangannya, syariah di dalam bekerja, syariah dalam pergaulan, alangkah indahnya. Seperti itu yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan keduanya belum terjawab ya. Apa itu? Pelaku riba apakah tetap mendapatkan syafaat atau tidak di padang mahsyar? Ketahuilah bahwasanya, hei hamba Allah, siapa sih manusia yang tidak pernah berdosa? Catatan yang satu, asalkan seorang yang berdosa itu menyadari itu dosa lalu mohon ampun kepada Allah, mudah. Yang repot sombong dengan dosanya. Kalau Anda memang pelaku riba, istighfar, minta ampun kepada Allah, minta dientaskan dari riba, selesai. Kalaupun Anda belum bisa terentaskan, bencilah pokoknya engkau dengan riba, selesai. Allah Maha Kasih. Saya belum bisa keluar, seperti yang kita lihat menangis waktu umrah, ada seorang menghadap keluarga menangis semuanya. Saya ingin keluar tapi belum bisa. Dan rupanya orang seperti itu banyak menangis. Itu yang menjadikan penghapus dosa Anda. Yang enggak benar adalah menikmati itu. Kalau orang sedih, Allah Maha Pengampun kok. Siapa yang enggak pernah punya dosa? Kita semua punya dosa. Cuman bedanya antara pendosa dan pendosa adalah yang satu bertobat, yang satu tidak, yang satu insyaf, yang satu tidak. Maka yang tidak mendapatkan, yang tidak insyaf, tidak menyesali dosa, tidak bergegas mohon ampun kepada Allah, itu yang tidak mendapatkan bagian dari pertolongan, karena menentang itu. Maka kami berharap kepada siapapun yang Anda melakukan satu kegiatan apapun, jika ada ulama mengatakan itu ada kesalahan, maka hendaknya segera mohon ampun kepada Allah dan minta untuk dihijrahkan. Allah yang akan menghijrahkan Anda, begitu mudahnya. Yang banteng setir harus beranda. Mungkin Anda punya bisnis, kemudian bisnis itu kok tidak baik, Anda minta kepada Allah, Allah kasih tunjuk, yang lainnya bakal ditinggalkan secara otomatis kok. Itu nanti mudah bagi Allah. Urusan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Yang perlu kita kuatkan adalah keimanan kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.